Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Romo Sidik. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan segala rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan dilancarkan segala urusannya. Baik, teman-teman, sedulur-sedulur yang di luar sana, malam ini saya akan memberikan beberapa ciri-ciri dari seseorang yang mempunyai kodam leluhur atau seseorang yang selalu diikuti leluhur atau perewangan. Nah, di sini saya akan membahas satu kodam leluhur atau kodam yang biasa dibilang kodam macan. Pada umumnya di bumi pertiwi ini yang biasa kita kenal yaitu kodam harimau. Nah, yang pertama untuk seseorang yang mempunyai kodam harimau yaitu dari ucapannya itu mempunyai gertakan atau ucapan yang berbobot. Setiap seseorang yang mempunyai leluhur atau kodam harimau yang ada di badan dia, karena fungsinya kodam harimau ini ataupun kodam macan ini selalu mengikuti si pemiliknya atau tuannya, ataupun kodam harimau ini dahulunya itu adalah dari kakek atau nenek moyangnya yang terdahulu, sedangkan anak atau cucunya tidak pernah merapalkan ataupun ingin mempunyai kodam harimau itu. Namun ketika suatu perjanjian ataupun suatu perjanjian dari eyangnya atau kakek nenek yang dahulu, maka ketika aura nenek moyang yang terdahulu selaras sama dengan baik anak atau cucunya, dia akan mengikuti dari garis keturunan. Jika tidak kepada anaknya, biasanya kepada cucunya. Yaitu jika saya mempunyai aura yang sama sedangkan orang tua saya tidak sama dengan orang tuanya orang tua saya, maka dia tidak bisa sama. Yaitu kodam leluhur itu akan sama setara dengan aura yang sama dengan leluhurnya. Misalnya leluhur saya mempunyai jiwa welas asih, penyabar, serta mempunyai daya wibawa dan lain-lain, sedangkan orang tua saya tidak mempunyai itu. Sedangkan saya sebagai anaknya mempunyai yang saya katakan tadi, maka kodam leluhur itu akan ikut sesuai dengan aura apa yang ada di dalam tubuh saya. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua yaitu sorot mata tajam, yaitu apabila dia bertatapan kepada orang, baik yang baru ketemu ataupun yang sudah ketemu, saat berkomunikasi maka tatapan mata orang yang mempunyai kodam leluhur ya, ini akan lebih berbobot daripada orang yang tidak mempunyai kodam leluhur tersebut. Dan yang ketiga yaitu dari ciri-ciri alis. Nah, ketika seseorang itu mempunyai kodam leluhur yang terlihat hampir jelas, hampir samar, ketika dia mempunyai naiknya emosi dalam tubuh pemilik tersebut, maka alisnya itu akan sedikit menaik. Tidak ada suatu kesengajaan, namun vibrasi dari energi yang ada di luar tubuh orang yang mempunyai kodam leluhur ini, maka dia akan memberikan suatu energi yang sama halnya dengan kodam leluhur tersebut. Nah, yang keempat yaitu mempunyai wibawa yang tinggi. Di sini mempunyai wibawa yang tinggi ketika dia berbicara kepada siapapun, maka ucapannya itu bisa dikatakan mempunyai suatu bobot ya. Walaupun dia tidak mempunyai jabatan, namun terkadang orang yang mempunyai wibawa dari kodam leluhur, kodam macam ini, yang saya rasakan, yang saya lihat juga setelah
pengembangan-pengembangan di luar juga yang saya pahami sangat tidak baik bagi orang yang mempunyai wibawa sangat tinggi. Misalnya dalam kehidupan sosial ya, orang yang mempunyai wibawa yang harus tinggi yaitu terutama berucap seadanya ya, walaupun kita kehidupan sosialnya sering berkomunikasi dengan rekan kerja, namun dari aura wibawa kita sudah menimbulkan vibrasi keseganan kepada seseorang yang di sekeliling kita, maka orang tersebut akan sungkan bertanya ataupun berbicara yang lebih dari kita. Biasanya berbicara apa adanya kepada kita. Kalau kita tidak menyapa orang tersebut, terkadang orang tersebut akan diam ataupun ya kata orang tuh berbicara dalam hati tentang diri kita. Yang seperti itu yang saya tahu. Nah, di sisi lain juga seseorang punya wibawa dari kodam harimau ini. Kadang jika berucap, jika berkata yang tidak baik, maka itu biasanya ya. Namun ini setiap orang berbeda-beda. Ini menurut pendapat saya, apa yang saya katakan, apa yang pernah saya lakukan, itu sedikit tidaknya ada suatu kenyataan. Namun kita kembali lagi kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala sesuatu yang saya katakan yaitu itu atas pengalaman saya. Nah, yang kelanjutannya itu seseorang mempunyai kodam harimau atau kodam leluhur ini mempunyai daya pengasihan. Daya pengasihan ini bukan berarti untuk masalah percintaan. Misalnya kita sering ada perdebatan baik sama rekan kerja kita, atasan kita maupun bos kita. Ketika kita tidak menerima suatu kenyataan tersebut, dengan sendirinya kodam leluhur tersebut masuk dalam tubuh kita dan membuat aura-aura dalam badan kita. Jika tidak bisa kita kontrol, maka itu akan terasa emosi ya. Nah, namun di sisi lain kodam dari leluhur ini yaitu pengasihannya, dia mampu mempengaruhi siapapun orang yang depan kita dengan cara komunikasi kita. Misalnya kita diajak berbicara, diajak suatu tugas kemana, kita berbicara dengan suatu alasan, namun alasan ini masuk akal, bukan suatu mengada-ngada, masuk akal karena tidak bisa menjalankan suatu pekerjaan di luar sana. Namun dengan alasan ini kita yakin, nah maka orang yang diajak negosiasi berbicara kepada kita, maka dia akan welas asih walaupun sebelumnya ada suatu pertentangan, perdebatan secara halus ya, secara halus, secara lisan yang secara sopan gitu ya. Nah, yang selanjutnya seseorang mempunyai kodam harimau itu dia mempunyai apa ya, kalau bahasa orang itu mempunyai kepekaan batin. Nah, misalnya kita mau pergi ke tempat kerja, namun batin kita berkata jangan lewat tempat sini, maka dengan sendirinya dalam benak hati kita, pikiran kita ingin melewati tempat ini, rasanya resah dan kita melewati jalur yang tempat lain, walaupun tempat ini yang kita lewati yaitu lebih jauh daripada jalan polos yang biasa kita lewati. Namun yang sebenarnya kita lakukan seperti itu bukan dari keinginan kita, dari suatu pantulan energi-energi yang di luar sana terhadap tubuh kita, agar kita bisa merasakan kepekaan batin kita untuk mengikuti apa kemauan kodam leluhur tersebut. Sedangkan kodam leluhur itu kan tidak bisa kita ajak komunikasi secara nyata kalau memang seseorang itu belum mendalami ilmu kebatin lebih dalam. Walaupun saya belum pernah berkomunikasi, namun saya lebih peka terhadap baik intuisi, kepekaan batin, dan kelanjutannya biasa dari suatu hewan ya. Hewan ini nggak saya sebutin ya, karena ini suatu rahasia juga di keluarga saya, termasuk saya pribadi. Jika ada suatu orang yang mempunyai kodam leluhur harimau ataupun macan ataupun dan lain-lainnya, seseorang itu selalu dikasih suatu aba-aba. Suatu aba-aba ini jika ada tamu, jika ada suatu masalah, jika ada suatu kejadian
yang belum kita ketahui, walaupun kita tidak ketahui besok harinya, namun dia memberikan suatu alarm. Misal malam ini ya, misal malam ini malam Jumat, saya didatangi suatu hewan. Hewan ini ya hewan satu, tidak berubah-ubah. Hewan ini hewan satu, dia selalu berbunyi, baik di pekarangan rumah saya maupun di wilayah tempat saya beraktivitas, ataupun di luar saat saya pergi sama family saya. Dia selalu memberikan sinyal dengan suara-suara hewan, ya bukan suara hewan seperti yang saya katakan ya kodam leluhur, namun namanya bangsa yang halus, bangsa jin itu tidak bisa kita lihat secara padat, dan dia bisa berubah kapanpun, dan bentuknya, fisiknya apapun itu tergantung kita menilai. Yang penting dia memberikan alarm, memberikan sinyal kepada kita. Kita harus cepat peka. Apa sih artinya? Jika kita abaikan, apa sih dampaknya? Nah, ketika kita abaikan sinyal-sinyal alarm dari kodam-kodam leluhur tersebut, ketika kita abaikan, sedangkan akan terjadi suatu kecelakaan, akan terjadi suatu musibah di situ. Ketika kita didatangin oleh bangsa tersebut, nah di situ kita harus peka. Misalnya saya lagi di taman alun-alun atau di mana bersama family, ketika itu ada suara yang saya katakan yaitu hewan. Hewan ini cukup saya saja yang tahu. Nah, ketika kita sudah didatangin hewan tersebut, yang biasa saya lakukan langsung tidak ada 2 menit saya harus pamit dari tempat tersebut. Saya pulang, atau saya akan menerima suatu kejadian-kejadian di situ, ataupun saya pulang saya akan melihat suatu kejadian di jalan, dan itu udah biasa saya lakukan. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya agar channel Romo Sidik tetap berkembang. Mungkin itu aja beberapa macam, yaitu dari seseorang yang mempunyai kodam leluhur, yaitu kodam macan dan lain-lain. Namun video apa yang saya sampaikan jangan menjadi suatu patokan dari pandangan masing-masing. Itu secara pandangan saya, karena namanya seseorang, ibarat tuh kita mempunyai anak saya sama anak jenengan itu cara berpikirnya beda, namun penyampaiannya itu cara berpikirnya beda, namun penyampaian itu sama. Walaupun 1 tambah 1 sama dengan 2, sama saja dengan anak sampean gitu kan. Begitu juga dengan bahasa yang ada yang kasar, ada yang halus, ada yang santai, ada yang slow. Buat teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.